Halo, kembali lagi dengan saya Yosida Disika Siahaan dengan NIM 190569201030. Kali ini di konten digital pada mata kuliah Sosiologi Organisasi dalam bentuk podcast. Pada podcast ini saya akan membahas mengenai pengertian dan pentingnya perubahan organisasi. Nah, kita akan masuk pada pengertian perubahan organisasi. Menurut Hatch, pada tahun 1997, perubahan organisasi secara sederhananya diartikan yaitu pembahasan mengenai mengapa, kapan, dan bagaimana suatu organisasi melakukan perubahan. Perubahan organisasi adalah suatu proses di mana organisasi tersebut berpindah dari keadaannya yang sekarang menuju ke masa depan yang diinginkan untuk meningkatkan efektivitas suatu organisasinya. Nah, menurut Desplash pada tahun 2005, mengutip kajian yang dilakukan Porras dan Robertson pada tahun 1962 yang menyatakan bahwa kebijakan perubahan yang dilakukan suatu organisasi hanya memberikan manfaat positif tidak langsung bagi organisasi. Jadi, perubahan organisasi merupakan suatu proses perubahan yang terjadi di dalam ataupun di luar organisasi tersebut pada tingkat individu atau kelompok yang terjadi secara bertahap dan kontinu dengan tujuan untuk memajukan dan mengembangkan suatu organisasi. Nah, pada perubahan organisasi pastinya tentunya memiliki penyebab. Nah, penyebab perubahan organisasi ada dua. Ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Faktor internal perubahan yang disebabkan di dalam organisasi. Perubahan ini terjadi karena adanya suatu konflik atau permasalahan internal seperti perubahan tujuan, perubahan jumlah personil, menurunnya semangat kerja personil. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan cara pengambilan keputusan dari seorang pemimpin organisasi atau pemimpin perusahaan dan menentukan kebijakan baru dalam suatu organisasi untuk mengatasi masalah tersebut. Yang kedua, ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini faktor yang terjadi di luar organisasi seperti regulasi pemerintah, kondisi ekonomi, dan tindakan pesaing. Perubahan eksternal ini menghambat suatu pertumbuhan dan perkembangan suatu organisasi dalam mewujudkan tujuannya dan cita-cita organisasi. Faktor ini dapat diatasi dengan cara saling bekerja sama antar organisasi untuk mewujudkan cita-cita bersama dengan adanya kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Nah, perubahan organisasi ini memiliki jenis-jenisnya. Ada jenis-jenis perubahan organisasi. Yang pertama itu jenis perubahan tidak terencana atau unplanned change. Perubahan ini bersifat spontan, tanpa adanya arahan dari agen perubahan. Jenis-jenis perubahan ini tidak dapat diantisipasi oleh organisasi. Contohnya pada suatu perusahaan pemogokan liar yang membuat pabrik tutup, atau konflik interpersonal yang menghasilkan prosedur baru dalam hubungan antar departemen. Yang kedua, ada perubahan terencana atau planned change. Perubahan ini dihasilkan oleh usaha-usaha yang dilakukan oleh agen perubahan. Perubahan ini merupakan respon dari adanya perbedaan antara apa yang diharapkan dan kondisi aktual. Contohnya dalam suatu organisasi yang menerapkan teknologi informasi dalam organisasinya sehingga dapat membantu organisasi dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita perubahan organisasi memiliki model-model yang dapat menyebabkan perubahan suatu organisasi. Nah, yang pertama yaitu model ADKAR. Model ADKAR ini merupakan akronim dari Awareness, Knowledge, Ability, dan Reinforcement. Model ini dapat dijadikan suatu alat untuk kepentingan perubahan di bidang mistis, pemerintahan, dan organisasi pada umumnya. Model ADKAR ini memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi mengapa suatu organisasi itu adanya perubahan yang tidak bekerja dan membantu dalam mengambil langkah yang diperlukan untuk membuat suatu perubahan yang sukses. Yang kedua, ada model perubahan Lewin yang dikemukakan oleh Kurt Lewin.
Dia mengungkapkan bahwa suatu perubahan sebagai modifikasi kekuatan yang menjaga kestabilan perilaku sistem. Secara khusus, sejumlah perilaku tertentu pada saat tertentu dan dalam rentang waktu merupakan hasil dua kelompok kekuatan, yaitu kelompok yang berusaha memelihara status dua dan kelompok yang mendorong perubahan. Untuk mengubah keadaan itu, orang bisa meningkatkan kekuatan yang mendorong perubahan, mengurangi kekuatan yang mempertahankan keadaan saat ini untuk menerapkan keduanya. Pada model ini terdapat 3 proses perubahan. Yang pertama itu unfreezing atau pencairan. Unfreezing ini menciptakan motivasi dan kesiapan untuk berubah dengan menyatakan tidak benar atau kurang benar, atau bisa disebut sebagai diskonfirmasi atau kurang informasi, menciptakan rasa bersalah atau kecemasan, dan memberi rasa aman secara psikologis. Lalu yang kedua ada moving atau bergerak. Nah, perubahan ini membantu individu melihat, menilai, merasakan, dan bereaksi secara berbeda yang didasarkan pada sudut pandang baru yang diperoleh dengan melakukan model peran baru sebagai mentor dan sebagainya, dan memindai lingkungan untuk memperoleh informasi baru yang relevan. Dan yang ketiga ada rephrasing atau pembekuan kembali. Tahap ketiga ini membantu individu mengintegrasikan sudut pandang baru ke dalam kepribadian utuh dan konsep dirinya dan juga hubungan yang berarti. Lalu ada model yang ketiga, yaitu riset tindakan, yang berfokus pada perubahan yang terencana sebagai proses siklus dari penelitian awal tentang organisasi yang menyediakan informasi untuk memandu tindakan lebih lanjut. Nah, selanjutnya hasil tindakan itu dinilai untuk memberi informasi dalam memandu tindakan selanjutnya. Yang keempat ada model perubahan Kotter oleh John Kotter Darrow Harvard Business School, yang menggunakan model 3 langkah Lewin sebagai dasar dalam menciptakan pendekatan yang lebih rinci untuk mengimplementasikan perubahan. Kotter memulainya dengan membuat daftar kesalahan umum yang dibuat manajer ketika memulai menggagas perubahan. Yang pertama itu gagal menciptakan perasaan urgent mengenai perlunya perubahan. Yang kedua, gagal menciptakan kondisi untuk mengelola perubahan. Yang ketiga, gagal memiliki visi untuk perubahan. Yang keempat, gagal mengkomunikasikan perubahan secara efektif. Yang kelima, gagal menyingkirkan kendala yang menghambat pencapaian visi. Yang keenam, tidak berhasil menciptakan kemenangan-kemenangan jangka pendek. Yang ketujuh, mendeklarasikan kemenangan terlalu dini. Yang kedelapan, lalai menambatkan perubahan secara kokoh dan dalam budaya korporat. Lalu yang selanjutnya ada model perubahan terus-menerus. Karena model Lewin sangat sederhana dan bersifat langsung, maka hampir semua model perubahan organisasi menggunakan pendekatan ini. Akan tetapi, model ini tidak bisa menangani beberapa isu penting. Oleh karena itu, muncullah model perubahan terus-menerus yang memiliki pendekatan lebih kompleks dan lebih bermanfaat. Yang pertama itu ada kekuatan untuk perubahan. Yang kedua, mengenali dan mengidentifikasi masalah. Yang ketiga, ada proses pemecahan masalah. Dan yang keempat, mengimplementasikan perubahan. Dan yang kelima, mengukur, mengevaluasi, dan mengendalikan. Nah, pendekatan-pendekatan ini menganggap bahwa perubahan terencana dari sudut pandang manajemen teratas dan menunjukkan bahwa perubahan berlangsung secara terus-menerus. Model ini memadukan konsep Lewin ke dalam fase implementasi. Nah, pentingnya suatu organisasi mengalami perubahan agar adanya pencapaian tujuan-tujuan dan cita-cita dalam suatu organisasi semakin terwujud. Maka dari itu, adanya perubahan suatu aturan, perubahan dalam melakukan kebijakan, dan sebagainya dilakukan agar suatu organisasi mencapai suatu tujuan yang lebih baik. Demikian hasil podcast kali ini.
Sampai jumpa di konten digital berikutnya. Bye-bye.